Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sahabat budaya. Kali ini membaca budaya akan mengulik kembali peristiwa budaya. Ini konten yang kedua tentang membaca budaya di channel Jalan Budaya. Yang sebelumnya kemarin sudah membahas tentang sejarah Hari Tari Sedunia. Kali ini Jalan Budaya akan membahas tentang makanan yang menjadi budaya masyarakat Jawa khususnya pada saat setelah hari Lebaran, yaitu kupat. Agar channel ini berkembang, mari kita dukung bersama-sama, subscribe and like and comment channel ini agar terus berkembang dan mengulik terus tentang budaya-budaya yang terjadi di sekitar kita. Dan kalian semua bisa menuliskan komentar tentang apapun tentang budaya. Jika ingin ada budaya yang ingin dibahas, silakan komentar di kolom di bawah. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik, saran, silakan. Saya akan dengan senang hati menerima masukan, ide, kritik, saran tentang apa yang sudah saya lakukan di konten ini. Langsung saja, kupat. Banyak orang tahu tentang kupat, atau boleh dikatakan semua orang tahu apa itu kupat. Khususnya di daerah Jawa, Indonesia, bahkan kupat ini dikenal se-Asia Tenggara, meskipun dengan nama-nama yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan nama-nama kupat di beberapa daerah di Indonesia dan Asia Tenggara. Kupat merupakan makanan khas yang sudah menjadi bagian masyarakat Jawa khususnya ketika setelah Lebaran, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Kupat atau Hari Raya ke-7. Hari Raya yang dilaksanakan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun, apakah banyak yang sudah mengerti tentang pengertian dari kupat? Tentunya banyak ya yang masih belum mengerti tentang pengertian kupat, asal kata-kata kupat, atau makna-makna di balik kupat itu sendiri. Saya mulai dari pengertian kupat. Pengertian kupat dibagi menjadi 2 menurut versi Jalan Budaya. 2 itu yaitu makna morfologi dan makna filosofi. Makna morfologi dari bentuk kupat itu sendiri yaitu hidangan yang dibungkus dengan bungkus anyaman dari janur kelapa, daun muda dari pohon kelapa, atau di beberapa daerah menggunakan daun palem-paleman. Ini secara pengertian bagaimana kupat itu dibuat. Ya. Mudah orang menyimpulkan, sudah banyak orang yang mengerti tentang pengertian kupat versi ini, karena ya kita bisa melihat dari bentuknya saja bahwa kupat ini memang dibungkus dari janur yang di dalamnya isinya adalah beras yang dimasak lama sehingga menjadi padat di dalamnya. Namun banyak orang yang tidak tahu apa arti kupat secara filosofi. Apa
secara filosofi ini diutarakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan makna-makna filosofi pada kupat? Karena Sunan Kalijogo ingin mengurangi nilai-nilai kesakralan pada kupat itu sendiri, yang pada zaman dahulu sebelum Islam masuk atau sebelum Islam dipeluk oleh sebagian besar orang Jawa, kupat ini menjadi sesuatu barang yang sakral, magis, sehingga banyak orang masyarakat Jawa memakai kupat ini sebagai jimat. Tentunya kalau saya pribadi, mungkin teman-teman milenial ya yang hari ini masih umuran belasan tahun mungkin jarang atau tidak mengetahui. Kalau saya pribadi masih mengetahui, atau orang-orang tua kita atau orang-orang di atas kita umurnya itu mengetahui bahwa kupat dulu setelah hari raya Lebaran, hari raya Kupatan itu tidak semuanya dimakan, tetapi ada yang digantung di pintu-pintu rumah sebagai jimat. Dan hal-hal seperti inilah yang ingin dihilangkan, yang ingin dikurangi oleh Sunan Kanjeng Kalijogo. Tentunya pada bahasa Sunan Kanjeng Kalijogo, perilaku ini, perbuatan ini sangat masif dilakukan oleh masyarakat Jawa. Apa makna filosofi yang diberikan Sunan Kalijogo tentang kupat? Ada dua makna filosofinya. Yang pertama adalah kupat, ku ngaku, pat lepat. Kalau digabungkan menjadi ngaku lepat. Apa ini? Kalau masyarakat Jawa tentunya sudah tahu apa arti dari ngaku lepat. Tapi kalau dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah sebuah mengakui kesalahan. Artinya, pada saat Lebaran, semua orang berbondong-bondong untuk melakukan silaturahmi, terutama ke orang tua, ke saudara dekat, ke tetangga kanan dan kiri, untuk saling memaafkan, mengakui kesalahan, meminta maaf atas segala kesalahannya. Ini adalah tradisi yang luar biasa yang menurut saya pribadi harus dipertahankan. Saling mengakui kesalahan, saling meminta maaf. Makna filosofi yang kedua yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo adalah kupat, ku laku, pat papat. Atau jika digabungkan kembali menjadi laku papat atau 4 tindakan. Yang pertama adalah lebaran, yang kedua adalah leburan, yang ketiga adalah luberan, yang keempat adalah laburan. Mirip kan? Saya ulang lagi. Yang pertama adalah lebaran, yang kedua adalah leburan, yang ketiga adalah luberan, yang keempat adalah laburan. Tentunya keempat-empatnya memiliki makna sendiri-sendiri. Yang pertama, lebaran. Lebaran memiliki arti usai, end. Maknanya, pengertiannya adalah bahwa lebaran adalah akhir dari perjuangan manusia saat melakukan
puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Dan memang harus diakhiri ketika saat Idul Fitri puasa Ramadan 30 hari. Nggak boleh diterus-teruskan. Lebaran berasal dari kata lebar, bahwa pintu maaf di hari itu dibuka lebar-lebar untuk semua orang. Jadi waktu itu adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan meminta maaf pada sang puasa. Yang kedua adalah leburan. Lebur dari kata lebur atau melebur, yang jika diartikan adalah semua sudah lebur, dosa-dosa kita sudah lebur karena kita sudah saling memaafkan dan meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sih yang diharapkan. Jadi ketika kita sudah minta maaf, maka semuanya lebur, kosong, dimulai dari awal lagi. Dan jangan buat kesalahan lagi untuk menanti hari Lebaran selanjutnya, karena saya dan kalian semua tidak tahu berapa lama kita akan hidup dan kapan kita akan mati. Jadi diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik setelah melakukan memaafkan. Yang ketiga adalah luberan. Luberan dari kata luber, meluber, melimpah ruah. Kenapa? Karena di hari yang fitri ini orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan sedekah, saling berbagi. Dan sudah ada dalam agama Islam, ada sedekah yang harus dilakukan ketika menjelang hari raya Lebaran, yaitu pasti sudah tahu semuanya, zakat fitrah. Ini wajib semuanya bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan zakat fitrah. Makanya meluber berkah, ya, rezeki di hari yang fitri ini, hari yang fitri meluber sekali, melimpah ruah, luber, karena semua orang saling berbagi. Si kaya berbagi pada si miskin. Hanya si miskin juga bisa merasakan bagaimana kebahagiaan di hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Yang keempat adalah laburan dari kata labur, atau kalau dalam bahasa Jawa melabur itu adalah kapur. Kapur memiliki warna yang putih. Nah, ketika dihubungkan dengan warna putih, pasti semua akan dapat menebak bahwa makna di balik itu adalah kesucian, fitri, suci. Sehingga orang-orang yang melewati fase di mana ketika mulai dari awal puasa, awal Ramadan sampai ke hari raya Idul Fitri, jika melewati fase ini dengan baik sesuai dengan ajaran agama, maka dia kembali fitrah, kembali fitri, kembali suci. Amin. Semoga Anda dan saya termasuk orang-orang yang kembali suci. Amin. Sudah 4, ada makna filosofi lagi yang disematkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Luar biasa. Sosok beliau ini, Sunan Kalijogo,
bisa mengkaitkan budaya yang ada di sini dengan agama kita. Apa makna filosofi selanjutnya yang disematkan oleh Sunan Kalijogo? Yaitu disematkan pada pembungkus ketupat itu sendiri, yaitu janur, ja'anur kalau dalam bahasa Arab, yang artinya datangnya cahaya. Wow, luar biasa. Cahaya ini tentunya bisa diartikan rahmat, keberkahan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan makna dari kupat. Ya. Selanjutnya, tadi sudah saya katakan bahwa di konten ini saya akan memberitahukan beberapa nama-nama kupat di beberapa daerah. Ini dia. Bali, Tipat. Banjar, Katupat. Betawi, Tupat. Cebu, Puso. Filipino, Bunnoy. Gorontalo, Atu-Patu. Jawa, ya Kupat. Sasak, Topat. Toli, Kasipat. Itulah beberapa nama kupat di beberapa daerah yang sempat kami rangkum ya. Sebenarnya banyak lagi. Ada beberapa daerah memang memiliki sama seperti Jawa, kupat. Banyak beberapa daerah yang menyebutnya kupat. Selanjutnya ada loh makanan-makanan yang berbahan kupat. Apa saja? Ada makanan dari Sunda, yaitu kupat tahu. Enak ya, kupat tahu. Ada makanan dari Banjar, katupat, kandangan. Ada makanan dari Magelang, namanya gerabak. Kok oh pakai G, bukan pakai T, jadi tidak kol-kolah. Nah, kalau yang ini saya pernah merasakan dan memang luar biasa rasanya, yaitu coto Makassar. Jadi ingat ketika di Makassar makan coto Makassar. Tentunya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada makanan dari Bali, tupat cantok. Bukan, tipat cantok. Oh, hampir sama. Wow, mau makanan jadi lapar. Jam berapa ini? Masih belum waktunya makan. Oke. Sahabat budaya, itu yang bisa saya informasikan tentang makanan yang mungkin sangat jadi favoritnya ketika setelah lebaran
terutama di hari raya ketujuh, yaitu hari raya Tupat kalau bahasa Jawa, hari raya Ketupat, hari raya Pitu, atau yang ada yang menyebutkan itu hari raya desa. Oke teman-teman sahabat budaya, ini yang bisa saya bagikan. Tolong dukung channel kami, like, subscribe ya, terutama agar channel kami berkembang, dan subscribe itu katanya gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.